Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Febri Ahmad, mahasiswi STIM Lasaran Jaya dengan NIM 2023-02105. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan ringkasan materi Total Quality Management yang telah dipelajari selama 1 semester. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Total Quality Management yang diampu oleh Ibu Dr. Andi Tenrisose, SSN, SE, MSI. Dalam presentasi ini, saya akan menyampaikan ringkasan dari 10 materi yang saling berkaitan dalam penerapan Total Quality Management, mulai dari konsep dasar pengendalian mutu hingga berbagai metode peningkatan kualitas yang diterapkan dalam organisasi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Materi pertama membahas tentang kebijakan inspeksi. Dalam Total Quality Management atau TQM, kebijakan inspeksi merupakan pedoman yang digunakan perusahaan untuk memastikan bahwa setiap produk atau jasa yang dihasilkan telah memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Inspeksi tidak hanya dilakukan untuk menemukan produk yang cacat, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kesalahan sejak awal proses produksi. Dalam penerapannya, terdapat beberapa jenis inspeksi, yaitu inspeksi bahan baku, inspeksi selama proses produksi, inspeksi produk akhir, inspeksi secara menyeluruh atau 100%, serta inspeksi menggunakan metode sampling. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan perusahaan. Kebijakan inspeksi juga menerapkan prinsip-prinsip TQM seperti fokus pada kualitas, mengutamakan pencegahan daripada perbaikan, melakukan perbaikan secara berkelanjutan, melibatkan seluruh karyawan dalam menjaga kualitas, serta pengambilan keputusan berdasarkan data hasil inspeksi. Namun, pelaksanaan inspeksi masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan biaya, kesalahan manusia, standar yang belum konsisten, serta pemanfaatan teknologi yang belum maksimal. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan, menetapkan prosedur inspeksi yang jelas, memanfaatkan teknologi modern, dan melakukan evaluasi secara berkala agar kualitas produk tetap terjaga dan kepuasan pelanggan dapat terus meningkat. Materi kedua membahas mengenai 7 QC Tools atau 7 alat kendali mutu yang dikembangkan untuk membantu perusahaan mengendalikan dan meningkatkan kualitas produk maupun proses kerja. Alat-alat ini bersifat sederhana, mudah digunakan, serta berbasis pada data sehingga keputusan yang diambil lebih objektif. 7 alat tersebut terdiri dari check sheet untuk mengumpulkan data, histogram untuk melihat distribusi data, diagram Pareto untuk menentukan prioritas masalah berdasarkan prinsip 80/20, Fishbone diagram untuk mencari akar penyebab masalah, scatter diagram untuk mengetahui hubungan antar variabel, control chart untuk menentukan kestabilan proses, serta stratifikasi untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu agar analisis menjadi lebih jelas. Jika digunakan secara terpadu, ketujuh alat ini mampu membantu perusahaan menemukan sumber masalah dengan cepat, mengurangi jumlah produk cacat, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung proses perbaikan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, 7QC Tools menjadi salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam penerapan Total Quality Management atau TQM. Materi ketiga membahas tentang Statistical Process Control atau SPC, yaitu metode pengendalian kualitas yang menggunakan teknik statistik untuk memantau dan mengendalikan proses produksi agar tetap berada dalam kondisi yang stabil. Berbeda dengan inspeksi yang lebih berfokus pada pemeriksaan hasil, SPC lebih menekankan pengendalian selama proses berlangsung sehingga potensi kesalahan dapat dideteksi lebih awal. Tujuan utama penerapan SPC adalah menjaga kestabilan proses produksi, mengurangi variasi yang dapat menyebabkan produk cacat, meningkatkan efisiensi kerja, serta menghasilkan produk yang konsisten sesuai standar kualitas. Dalam SPC dikenal dua jenis variasi, yaitu common cause, yaitu variasi alami yang masih dapat diterima dalam proses, dan special cause, yaitu variasi yang muncul karena adanya masalah tertentu sehingga harus segera diperbaiki. Untuk mendukung pengendalian proses,
SPC menggunakan beberapa alat seperti check sheet, histogram, control chart, diagram Pareto, fishbone diagram, scatter diagram, dan flow chart. Seluruh alat tersebut membantu perusahaan mengambil keputusan berdasarkan data, bukan berdasarkan asumsi. Dengan demikian, penerapan SPC mampu meningkatkan kualitas produk, menekan biaya produksi, meningkatkan produktivitas, dan mendukung perbaikan secara berkelanjutan. Materi keempat membahas tentang peta kendali atau control chart, yaitu salah satu alat penting dalam pengendalian kualitas yang digunakan untuk memantau apakah suatu proses produksi masih berada dalam kondisi yang stabil atau sudah mengalami penyimpangan. Peta kendali bekerja dengan menampilkan data proses dari waktu ke waktu sehingga perusahaan dapat mengetahui apakah variasi yang terjadi masih dalam batas normal atau justru memerlukan tindakan perbaikan. Terdapat dua jenis peta kendali, yaitu peta kendali variabel yang digunakan untuk data yang dapat diukur, seperti berat atau panjang produk, serta peta kendali atribut yang digunakan untuk data berupa jumlah atau proporsi cacat. Dalam peta kendali terdapat tiga komponen utama, yaitu center line sebagai garis rata-rata proses, upper control limit sebagai batas kendali atas, dan lower control limit sebagai batas kendali bawah. Jika data berada di luar batas kendali tersebut, berarti proses memerlukan evaluasi karena terdapat penyimpangan. Materi kelima membahas tentang fokus pelanggan, yaitu salah satu prinsip utama dalam Total Quality Management atau TQM. Fokus pelanggan berarti seluruh kegiatan organisasi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan hingga perusahaan mampu memberikan produk maupun layanan yang bernilai. Dalam penerapannya, perusahaan harus memenuhi kebutuhan pelanggan melalui riset, survei, maupun komunikasi langsung. Selain itu, perusahaan juga perlu mendengarkan masukan pelanggan, memberikan nilai tambah pada produk atau layanan, melakukan perbaikan secara berkelanjutan, serta melibatkan seluruh karyawan dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk mewujudkan fokus pelanggan, organisasi dapat menerapkan berbagai strategi seperti melakukan riset pasar, mengukur tingkat kepuasan pelanggan, meningkatkan kualitas pelayanan, memanfaatkan teknologi informasi, menangani keluhan dengan cepat, serta memberikan pelatihan kepada karyawan agar mampu memberi pelayanan terbaik. Dengan menerapkan fokus pelanggan secara konsisten, perusahaan tidak hanya mampu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, tetapi juga memperkuat reputasi, meningkatkan daya saing, serta memperoleh keuntungan yang berkelanjutan. Materi ke-6 membahas tentang perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement, yaitu salah satu prinsip utama dalam Total Quality Management yang menekankan bahwa setiap proses di dalam organisasi harus terus diperbaiki secara berkelanjutan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas produk maupun layanan, meningkatkan efisiensi kerja, serta memberikan nilai yang lebih baik kepada pelanggan. Continuous improvement didasarkan pada beberapa prinsip penting, yaitu fokus pada pelanggan, keterlibatan seluruh anggota organisasi, pendekatan yang berorientasi pada proses, pengambilan keputusan berdasarkan data, serta melakukan perbaikan secara bertahap dan terus-menerus. Dalam penerapannya, terdapat dua metode yang paling penting digunakan, yaitu PDCA dan Kaizen. Metode PDCA terdiri dari 4 tahapan, yaitu plan atau perencanaan, do atau pelaksanaan, check atau evaluasi, dan act atau tindakan perbaikan serta standarisasi. Sementara itu, Kaizen merupakan filosofi dari Jepang yang berarti melakukan perubahan kecil secara terus-menerus agar menghasilkan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Penerapan continuous improvement memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan kualitas produk, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, serta memperkuat daya saing perusahaan. Namun, penerapannya juga menghadapi beberapa tantangan, seperti resistensi terhadap perubahan, kurangnya komitmen dari manajemen, serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, keberhasilan continuous improvement memerlukan komitmen seluruh anggota
organisasi untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Materi ketujuh membahas tentang Six Sigma, yaitu metode manajemen kualitas yang bertujuan mengurangi jumlah cacat dan variasi dalam suatu proses sehingga kualitas produk maupun layanan dapat terus meningkat. Six Sigma pertama kali dikembangkan oleh Motorola pada tahun 1986 dan hingga saat ini banyak diterapkan di berbagai sektor industri maupun jasa. Six Sigma menggabungkan konsep total quality management dan statistical process control sehingga keputusan yang diambil didasarkan pada data dan analisis statistik, bukan pada perkiraan. Prinsip utamanya adalah berorientasi pada pelanggan, fokus pada proses, menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan, serta melibatkan kerjasama seluruh bagian organisasi. Dalam penerapannya, Six Sigma menggunakan metode DMAIC, yaitu Define untuk menentukan masalah, Measure untuk mengumpulkan data, Analyze untuk mencari akar penyebab, Improve untuk menerapkan solusi, dan Control untuk memastikan hasil perbaikan tetap dipertahankan. Dengan penerapan metode tersebut, perusahaan dapat mengurangi jumlah produk cacat, meningkatkan efisiensi proses, menghemat biaya operasional, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, Six Sigma menjadi salah satu metode yang efektif dalam mendukung budaya perbaikan berkelanjutan di dalam organisasi. Materi ke-8 membahas tentang gugus kendali mutu atau Quality Control Circle, yaitu sekelompok kecil karyawan dari unit kerja yang sama yang secara sukarela bekerja sama untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kualitas pekerjaan. Konsep ini berkembang di Jepang pada tahun 1960-an dan dipengaruhi oleh pemikiran W. Edwards Deming, Joseph M. Juran, dan Kaoru Ishikawa. Di Indonesia, GKM mulai banyak diterapkan sejak tahun 1980-an, terutama pada perusahaan manufaktur. Tujuan utama GKM adalah meningkatkan kualitas produk jasa maupun proses kerja melalui partisipasi aktif seluruh karyawan. Selain itu, GKM juga bertujuan meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi, mengembangkan kemampuan sumber daya manusia, serta mengembangkan budaya kerja yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Prinsip utama GKM meliputi kerjasama tim, partisipasi sukarela, pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta, serta penerapan konsep Kaizen atau perbaikan secara terus-menerus. Dengan keterlibatan langsung dengan karyawan, berbagai permasalahan di tempat kerja dapat diselesaikan secara lebih cepat dan efektif. Salah satu contoh penerapan GKM adalah di Toyota Manufacturing Indonesia, yang memanfaatkan konsep Kaizen dan GKM dalam proses produksinya untuk menjaga kualitas, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing perusahaan. Materi ke-9 membahas tentang Just in Time atau JIT, yaitu sistem produksi yang menghasilkan produk dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Konsep ini dikembangkan oleh Toyota Motor Corporation pada tahun 1950-an dan kemudian digunakan secara luas di berbagai industri karena terbukti mampu meningkatkan efisiensi produksi. Tujuan utama JIT adalah mengurangi persediaan yang berlebihan, menghilangkan berbagai bentuk pemborosan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta menghasilkan produk berkualitas dengan biaya yang lebih rendah. Oleh karena itu, perusahaan hanya memproduksi barang ketika ada permintaan, sehingga penyimpanan barang dapat diminimalkan. Prinsip utama JIT meliputi produksi berdasarkan permintaan pelanggan, menjaga persediaan seminimal mungkin, melakukan perbaikan secara berkelanjutan atau continuous improvement, menjaga kualitas sejak awal proses, serta membangun hubungan yang baik dengan pemasok agar pemasok bahan baku tetap lancar. Penerapan JIT memberikan banyak manfaat seperti menekan biaya penyimpanan, mempercepat aliran produksi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Namun,
Sistem ini juga memiliki tantangan, yaitu ketergantungan yang tinggi terhadap pemasok, kebutuhan akan sistem produksi yang stabil, serta komitmen yang kuat untuk seluruh pihak yang terlibat agar proses berjalan dengan baik. Materi ke-10 membahas tentang benchmarking, yaitu metode dalam quality management yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dengan membandingkan proses, produk, maupun kinerja organisasi dengan organisasi lain yang memiliki praktik terbaik atau best practice. Tujuan utama benchmarking bukan untuk meniru, tetapi untuk belajar dan mengadaptasi cara kerja yang lebih efektif agar organisasi dapat berkembang. Benchmarking bertujuan mengetahui posisi organisasi dibandingkan pesaing, mengidentifikasi kesenjangan kerja, menemukan praktik terbaik, serta meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Terdapat 4 jenis benchmarking, yaitu internal, kompetitif, fungsional, dan generik, yang dipilih sesuai kebutuhan organisasi. Proses benchmarking dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari menentukan objek yang akan dibandingkan, memilih organisasi pembanding, mengumpulkan data, melakukan analisis kesenjangan, menyusun dan menerapkan program perbaikan, hingga melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Dengan penerapan benchmarking, organisasi dapat memperoleh ide-ide baru, meningkatkan kualitas produk dan layanan, mengurangi pemborosan, memperkuat daya saing, serta menciptakan budaya perbaikan yang berkesinambungan. Berdasarkan ke-10 materi yang telah dipelajari, dapat disimpulkan bahwa Total Quality Management atau TQM merupakan suatu pendekatan manajemen yang bertujuan meningkatkan kualitas secara menyeluruh melalui keterlibatan seluruh anggota organisasi, perbaikan yang dilakukan secara berkesinambungan, serta fokus pada kepuasan pelanggan. Berbagai metode dan strategi yang telah dipelajari, yaitu kebijakan inspeksi, 7 QC tools, statistical process control, control chart, fokus pelanggan, continuous improvement, Six Sigma, gugus kendali mutu, just in time, dan benchmarking saling melengkapi dalam menciptakan sistem manajemen mutu yang efektif. Masing-masing metode memiliki fungsi yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk mengurangi kesalahan, meningkatkan efisiensi proses, menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas, serta memberikan kepuasan pada pelanggan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Total Quality Management secara konsisten, organisasi akan mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing, serta membangun budaya kerjasama yang berorientasi pada kualitas, inovasi, dan perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, TQM menjadi salah satu pendekatan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan dan keberlangsungan suatu organisasi di tengah persaingan yang semakin kompetitif. Demikian presentasi ringkas materi Total Quality Management yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen atas ilmu, bimbingan, dan pengalaman belajar yang telah diberikan selama proses perkuliahan. Semoga seluruh materi yang telah dipelajari dapat memberikan manfaat serta menjadi bekal yang berguna dalam dunia kerja maupun kehidupan profesional di masa yang akan datang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang telah menyimak presentasi ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.